Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam. Kita sudah sampai di muhadharah ke-32. Dan di muhadharah ke-32 ini kita akan menjelaskan di antaranya adalah hukum hewan sembelihan ahlul kitab. Seperti yang dijelaskan di hukum yang pertama. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariah. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, hukmu dzabaihi ahlil kitab. Hukum hewan-hewan yang disembelih oleh ahlul kitab. Ahlul kitab diantaranya adalah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Dhahaba jumhurul mufassirina ila anna al-murada min qawlihi ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, menunjukkan ay dzabaihi ahlil kitab wa huwa as-sahihu lal khubzu wal fakihatu wala jami'ul mat'umat kama qalahu al-ba'd. Mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dan makanan orang-orang yang diberikan pada mereka kitab, artinya ahlul kitab, itu halal bagi kalian. Artinya yang dimaksud dengan firman Allah ini, jumhurul ulama, jumhurul mufassirin berpendapat yang dimaksud makanan ini adalah hewan-hewan sembelihan ahlul kitab. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Bukan yang dimaksud makanan di sini adalah semisal roti, buah-buahan, dan juga jenis-jenis makanan yang lain seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi yang dimaksud to'am ini adalah sembelihan hewan sembelihan ahlul kitab. Kenapa? Karena hewan-hewan yang disembelih itu adalah tindakan di mana dengan tindakan sembelihan tersebut, dengan pekerjaan, dengan tindakan mereka, makanan itu halal. Jadi dengan proses sembelihan hewan itu bisa menjadi halal. Wa ammal khubzu wal fakihah fahiya mubahatun lil mu'minina qabla an takuna li ahli kitabi wa ba'da an takuna lahum. Adapun roti, buah-buahan, ya memang pada dasarnya roti dan buah-buahan ini memang diperbolehkan pada orang-orang mukmin sebelum menjadi makanan ahlul kitab itu, dan setelah menjadi makanan pada ahlul kitab, ya buah-buahan ini memang sudah diperbolehkan. Maka tidak ada taksis di sini. Fala wajha li takhsisiha bi ahlil kitab, sehingga tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mengkhususkan to'am atau makanan ini pada ahlul kitab. Kenapa? Karena buah-buahan dan roti ini memang sebelum dimiliki oleh ahlul kitab dan setelah dimiliki ahlul kitab itu tidak ada perbedaan, ya pasti halal lah bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang dimaksud to'amul ladzina itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hewan yang disembelih gitu. Nah, kalau hewan itu disembelih perlu kita tanyakan siapa yang menyembelih. Dengan proses itu kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram gitu. Jadi di sini sesuai dengan yang diajukan atau yang diungkapkan oleh mayoritas ulama ahli tafsir, bahwasanya yang dimaksud ta'amul ladzina utul kitab ini adalah hewan-hewan yang disembelih oleh ahlul kitab, baik itu Nasrani ataupun Yahudi. Wa khussa hadzal hukmu bi ahli kitab li'anna al-wathaniyyin la yahillu aklu dhabaihim wa la tazawwuju bi nisaihim liqaulihi ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya pada hukum makanan saja, tidak yang lainnya seperti menikah dan yang lainnya. Dan hukum makanan ini dikhususkan pada ahlul kitab. Kenapa? Karena orang-orang wathani,
orang-orang yang menyembah berhala itu sendiri tidak halal makan hewan-hewan sembelihan mereka, dan juga tidak halal menikah dengan perempuan-perempuan dari kalangan mereka. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Sehingga hukum ini hanya berlaku pada ahlul kitab saja. Dan juga ada keterangan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, qoulihi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah sampai mereka itu beriman. Jadi ada perbedaan antara ahlul kitab dan orang-orang kafir yang lain. Amma ahlul kitab falahum hukmun khassun min haitsu dzabaihi wan nikahi wa ammal majusu faqad sunna bihim sunnata ahli kitab fi akhdhil jizyati minhum duna akli dzabaihihim wa nikahi nisaihim. Adapun ahlul kitab itu sendiri, mereka itu punya hukum khusus dari segi hewan-hewan sembelihan mereka, menikahi perempuan-perempuan dari kalangan mereka. Adapun majus ini yang menyembah api itu ya, yang menyembah api. Amal majus, mereka itu diperlakukan seperti perlakuan terhadap ahlul kitab. Dari segi apa? Dari segi diambil jizyah dari mereka, tidak makan hewan-hewan sembelihan mereka ataupun menikahi perempuan-perempuan dari kalangan majus. Jadi yang boleh makan makanan orang kafir itu orang kafir ahlul kitab ya, orang-orang kafir ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Dan juga boleh menikahi perempuan dari mereka, tapi ini yang diperbolehkan hanya dari satu sisi, artinya laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, tapi jangan dibalik. Kalau perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan pria non muslim, maupun itu ahlul kitab atau yang lainnya. Wa qad ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu istathna nasara bani Taghlib wa qala laysu 'ala an-nasraniyah wa lam ya'khudhu minha illa syurbal khamr wa bihi akhadha Syafi'i rahimahullah. Dan diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu mengecualikan Nasara Bani Taghlib. Kenapa? Karena mereka itu katanya bukan berstatus Nasrani yang ada gitu. Wa lam ya'khudhu minha illa syaribal khamr. Mungkin beliau melihat di antara mereka itu minum khamr, dan ini termasuk pendapat yang diambil juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an dzabaihi nasara al-Arab faqala la ba'sa bihi wa bihi akhadha Abu Hanifah rahimahullah. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau itu pernah ditanya tentang sembelihan-sembelihan Nasara Arab, kaum Nasrani Arab. Beliau itu berkata tidak apa-apa memakannya, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa inna ma qala ta'ala wa ta'amukum hillul lahun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'amukum? Jadi seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan makanan. Makanan kalian halal bagi mereka. Walam yadhkur nisa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perempuan, dan Allah tidak mengatakan wa nisaukum halul lahum, dan istri-istri perempuan-perempuan di antara kalian dari kalangan kalian wahai orang muslim halal bagi mereka. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi Allah hanya mengatakan makanan kalian. Itu kenapa? Litanbih ala annal hukma mukhtalifun fi dzabaihi wal munakahah, fa inna ibahata dzabaihi hasilatun minal janibain bi khilafi ibahatil munakahat fa innaha fi janibin wahid.
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan perempuan. Jadi perempuan-perempuan dari kalian, wahai kaum muslimin, halal bagi kaum ahlul kitab. Allah tidak mengatakan demikian. Allah hanya menghalalkan makanan gitu. Kenapa? Karena itu memberikan peringatan bahwasanya hukum itu berbeda dalam masalah sembelihan dan pernikahan. Karena apa? Karena diperbolehkannya sembelihan itu memang dari dua sisi. Artinya makanan ahlul kitab itu boleh dikonsumsi oleh muslim. Makanan muslim boleh dikonsumsi oleh ahlul kitab. Ini yang dimaksud minal janibain. Bikhilafi, berbeda dengan diperbolehkannya menikah. Karena menikah itu hanya dari satu sisi. Artinya pria atau laki-laki muslim boleh menikah dengan muslimah Yahudi atau Nasrani, tapi jangan dibalik. Jadi laki-laki yang non muslim ahlul kitab atau berupa Nasrani atau Yahudi tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Wal farqu wadihun. Jadi perbedaannya sangat jelas. Kenapa? Li'annahu law ubiha li ahli al-kitab at-tazawwuj bil muslimat lakana li azwajihinna al-kuffar wilayatun syar'iyyatun 'alayhinna. Allah Ta'ala lam yaj'al lil kafirin al mu'minina sabila. Karena hal tersebut, apabila diperbolehkan bagi ahlul kitab yang laki-laki menikah dengan perempuan-perempuan muslimah, maka niscaya suami-suami mereka, suami-suami muslimah yang kafir itu, mereka itu pasti mempunyai kekuasaan syar'i pada mereka. Jadi seakan-akan kalau perempuan muslimah menikah dengan pria non muslim yang ahlul kitab, apalagi yang bukan ahlul kitab, seakan-akan suami mereka yang kafir itu mempunyai kekuasaan pada istrinya, di mana istrinya itu muslimah sedangkan suaminya itu kafir. Seakan-akan itu kafir ada di atas muslimah, ya. Nah, ini seakan-akan sudah bertentangan dengan syariah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi jalan terhadap orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Bi khilafi ibahatit ta'am minal janibain fa innaha la tastalzimu mahdhura. Bedanya dengan masalah diperbolehkan makanan. Itu diperbolehkan dari dua sisi karena itu tidak menimbulkan hal yang berbahaya gitu. Hadza wallahu alam.